Oh, biarpun sedikit yang penting ikhlas. Oh, kata ikhlas jangan disematkan kepada rasa banyak. Kemudian banyak nggak ikhlas, enggak lah. Ini kan sebuah kekeliruan berpikir seakan-akan yang paling sedikit itu yang paling ikhlas. Lah, yang paling banyak itu yang menuntut keikhlasan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa kembali meminta nasihat dan wejangan dari Kiai sehubungan dengan materi-materi yang sering saya angkat terkait keberlimpahan, kebahagiaan, serta spesifikasinya lebih kepada kekayaan ya. Karena selama ini yang menjadi dilema orang itu tidak ada yang tidak mau kaya sebenarnya. Semua orang tuh mau kaya. Cuma mereka bertabrakan dengan prinsip-prinsip yang selama ini mereka dapat dari lingkungan mereka terkait bagaimana bagaimana kita menilai kekayaan itu, serta ada rumor yang mengatakan bahwa kaya itu begini dan begitu, lebih sulit untuk masuk surga dan lain sebagainya. Itu menjadi takut, padahal ya miskin dengan banyak keluhan juga lebih rentan ke neraka kan gitu. Iya. Kita minta wejangan Kiai, kalau bisa lebih spesifik lagi Kiai, karena lisan saya dengan dawuhnya Kiai itu jauh dihargai dawuhnya Kiai. Gitu. Monggo Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'amanika ya latif. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'du. Sahabat-sahabat dan teman-teman sekalian, ini menjadi menarik ya, karena ini malam Idul Fitr ini. Dan sebenarnya materi ini mau kita sampaikan kemarin. Iya, ini malam Idul Fitr. Jadi taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima apa yang kita lakukan selama Ramadan. Dan Allah jadikan kita sebagai pribadi yang fitrah. Amin. Dan Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Amin. Jadi ini menjadi menarik ya, karena Allah sendiri sebenarnya adalah zat yang maha kaya. Allahul Ghaniyyu. Maha kaya. Allah itu maha kaya. Jadi bicara soal kekayaan, pasti yang ada di pikiran kita itu adalah materi. Dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa sesuatu yang bersifat materi itu ya penilaiannya materi, karena kita materi. Karena kita juga ada makhluk materi. Kita kan dua, kita ini terdiri dari dua komponen, materi dan imateri. Materi jasadi kita ini yang mohon maaf butuh makan, butuh minum, butuh tempat tidur, butuh sesuatu yang memudahkan hal-hal yang menyangkut kehidupan kita. Karena memang Allah itu memerintahkan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagianmu di dunia ya, kata Allah. Itu kata Allah. Loh, kata Allah. Bagianmu di dunia. Bagianmu di dunia apa? Materi dong. Ya, materi. Karena sesungguhnya Allah itu menciptakan alam, menciptakan bumi, dan apa yang kita tempati hari ini sesungguhnya Allah itu menginginkan kita ini kepada komponen yang kedua, kita kan imateri. Imateri kita adalah pikiran kita, ya, hati kita dan ruhaniyah kita yang senantiasa terkoneksi kepada Allah. Nah, kekayaan itu kalau orang sudah menyebut kaya, maka yang ada di pikirnya sombong. Ketika orang menyebut kata kaya, maka yang ada di kepalanya adalah sombong. Oke. Kalau di circle saya, circle kita dulu 80% demikian. Iya. Nah, hingga kemudian itu membentuk sebuah kecemasan, sebuah rasa khawatir, sebuah rasa takut. Ingat bahwa kaya itu tidak pernah dilarang oleh Allah. Tidak ada satupun penjelasan, baik itu dari Quran ataupun dari Rasulullah itu sendiri, tentang larangan kekayaan. Lah, sejak kapan Allah itu melarang kekayaan? Dan di hadis mana Rasulullah melarang kita kaya? Hanya saja Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan kepada kita, kalau orang itu sudah terlalu terlena, ini kan berbeda. Bukan kekayaannya. Bukan kekayaannya, kitanya. Ya, manusianya. Hanya saja kalau orang itu terlena, maka dia akan dihinggapi pada satu penyakit yang disebut dengan wahan. Hubbud dunya. Ketunyan. Terlalu mencintai dunia. Wa karahiyatul maut. Dan benci kepada kematian. Artinya apa? Sebenar-benarnya kekayaan itu kalau diniatkan dengan tujuan untuk memperbaiki dan menjadi wasilah menjadi sebuah sebab semakin sempurnanya ibadah kita kepada Allah itu penting. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah
larangannya tuh bukan kepada kekayaannya, bukan kayanya, tetapi kepada manusianya yang akhirnya pada hubud dunia. Iya, artinya kepada sikapnya terhadap kekayaan itu sendiri. Berarti manusianya dong, bukan kekayaannya. Dua hal yang berbeda, teman-teman. Gini, kalau Allah itu melarang kaya, tentu Allah itu menolak doanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu doanya nggak tanggung-tanggung, dan itu agak egois untuk saya. Karena Nabi Sulaiman minta, Allah, ya Allah berikanlah saya kekayaan, di mana kekayaan ini dan kerajaan ini tidak engkau berikan kepada siapapun setelahku. Dan nggak pernah ada juga. Dan nggak pernah ada sebelum Nabi Sulaiman kan. Nah sesungguhnya peneguhan sikap kita terhadap maksud dari kata kaya itu sendiri. Yang dilarang oleh Nabi itu adalah ketika terlalu terlena dan berasumsi bahwa kekayaan itu, bahwa apa yang Allah sebutkan itu, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun. Artinya begini. Allah menyebutkan lagi, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa mala wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Jadi ada orang itu, kata Allah, ini kan Allah yang menyampaikan. Ada orang itu senang terhadap sesuatu yang bernama materi. Suka ngumpul-ngumpulin harta. Kemudian menghitung-hitungnya. Menghitung-hitungnya seakan-akan bahwa harta itu akan menyebabkan mereka abadi di dunia. Nah, Allah kan mengajarkan bahwa bukan hartamu itu yang membuat engkau akan abadi di sini. Tapi kebaikan-kebaikan dari hartamu ini yang akan menyebabkan engkau dikenang oleh siapapun. Oke, kita masuk ke... Saya masuk kepada hadis yang berikut. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW itu menyebutkan dengan tegas, dan itu hadis sahih, bahwa idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau orang sudah mati, sudah berkalang tanah, amalnya putus kecuali 3 perkara. Kita sebut satu saja. Kalau disebut 3-3-nya kan berbeda nanti. Ya, terlalu panjang. Jadi kata Nabi, yang bisa menyebabkan engkau manusia yang sudah mati, kita ini kan pasti mati semua. Yang pertama itu sedekatin jariyatin, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Sedekah jariyah itu, oh biarpun sedikit yang penting ikhlas. Oh, kata ikhlas jangan disematkan kepada rasa banyak, kemudian banyak nggak ikhlas, enggak lah. Ini kan sebuah kekeliruan berpikir, seakan-akan yang paling sedikit itu yang paling ikhlas. Lah yang paling banyak itu yang menuntut keikhlasan. Kalau mohon maaf kalau sedikit, saya tidak sedang merendahkan siapapun, enggak. Kalau saya punya uang 2.000, sementara saya tidak membutuhkan 2.000, ketika saya berikan kepada seseorang, saya kan nggak merasa keberatan. Karena 2.000. Coba kalau 2 juta. Sementara saya masih membutuhkan uang 2 juta. Pertarungannya yang harus butuh-butuh ekstra ikhlas mana? Apa yang 2.000 yang 2 juta? 2 juta. 2 juta dong. 2 juta dong. Nah, maka terkait dengan ini, kekayaan itu tidak pernah dilarang. Yang dilarang adalah sikap kita ketika melihat kayanya itu. Betul. Kita pakai logika Quran saja. Ya. Di Quran itu kata infak, itu berapa kali ya? Lebih dari 80 kali. Lebih dari 80 iya, kali. Baik dari kata infak, makna wa anfiku, ataupun makna zakat, ataupun makna sedekah. Yang berkaitan dengan infak itu sedekah dan seterusnya kan. Ada zakat, ada sedekah, kemudian ada makna wa anfiku. Lebih dari 80 kali. Lebih dari 80 kali. Nah, kalau kita bicara infak kan, kita jangan sederhanain ya. Iya. Bicara infak kan bicara materi. Loh, ya iyalah. Nah, kalau nggak ada materinya bagaimana sekarang? Gini, bahwa keberlangsungan agama ini, keberlangsungan dakwah, kemudian fasilitas ibadah, itu kan pasti membutuhkan yang namanya materi. Betul. Nah, kalau Anda hari ini menjadi orang kaya, tapi kemudian Anda meniatkan itu untuk menjadi kemudahan, entah bagi Anda dan keluarga, ataupun orang sekitar Anda, ataupun orang-orang lain, Anda masuk lagi kepada hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia di antara kalian itu yang bermanfaat. Kata manfaat itu luas loh. Yeah. Entah manfaat dirimu dengan keberadaanmu, manfaat ilmumu kepada orang lain, atau manfaat dari materimu yang kau berikan kepada orang lain. Nah ini jangan menyederhanakan, oh
Rasulullah itu benci kepada kemiskinan, kekayaan. Sejak kapan Rasulullah membenci itu? Enggak ada ya? Enggak ada. Sama sekali penjelasan Nggak ada. itu tidak ada. Enggak ada. Bahkan mengarah kepada sindir-sindir supaya kita miskin pun enggak ada. Oh, enggak ada. Enggak ada. Ya, Rasulullah itu hanya memberikan peringatan. Peringatannya adalah jangan sampai engkau tertipu. Manusianya dong. Nah, maka kata Allah itu kalau bicara soal dunia, kita harus jelas dulu nih. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa mal hayatud, atau ayat yang lain, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kalau kita masuk kepada ini, dunia itu tidak ada lain selain hanya sebuah tipuan. Iya. Orang itu kan menjadi, kalau begitu dunia ini hanya tipuan. Begini saudaraku, yang dirahmati Allah, memaknai dan memahami sebuah teks Al-Quran, entah bicara dalam konteks tafsir secara mujmal ataupun tafsir secara tafsili, secara satu persatu, ini kan tidak boleh sesederhana itu. Ada rangkaian ayat-ayat Al-Quran itu yang jumlahnya ribuan, itu kan ada sebuah keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang berikutnya, atau antara satu ini dengan ayat yang berikutnya, kemudian antara satu hadis dengan hadis yang lain. Nah, kita harus jeli melihat persoalan ini. Sebenarnya kaya itu bukan persoalan. Kaya itu bukan persoalan. Dia menjadi persoalan bagi orang yang memang mentalnya itu tidak baik. Mentalnya yang tidak baik. Karena kemudian dulu ada cerita Korun. Korun itu umatnya Nabi Musa, dulu orangnya salih. Tapi kemudian, yang diingatkan Nabi Musa kan Korunnya. Bagaimana dengan orang yang minta didoakan kepada Nabi Allah Musa? Ada satu orang minta, tolong mintakan ke Allah, saya kaya kan setahun aja. Iya, betul. Ya kan? Ada cerita itu ya. Tapi itu tidak diangkat. Tidak diangkat. Jadi gini loh, jangan pernah takut kaya, tapi takutlah kepada sikap sombongnya saja. Iya. Kak, jangan kemudian diartik begini loh. Saya ini sering orang bilang gini, Pak Kiai ini sih enak, temannya banyak orang kaya. Loh, saya jawab begini, kalau teman saya orang kaya, minimal tidak nyusahin saya. Iya, betul. Saya berteman dengan orang kaya, mohon maaf, bukan berarti saya harus datang sama dia minta untuk makan. Enggak. Karena saya masih punya izzun nafas. Iya. Apa yang di dalam bahasa Nabi disebut sebagai kehormatan. Iya. Dalam psikologi money juga sebenarnya selaras ini sih. Bahwa sebenarnya uang itu tidak merubah apapun dan siapapun. Iya. Jadi ketika ada orang kaya sombong, sebenarnya bukan karena kekayaannya, tapi karena memang dari miskinnya dia sombong. Berarti peneguhan dan penegasan Iya, dia mempertegas saja itu. Mempertegas keadaan dirinya sebenarnya. Iya, betul. Iya kan, ada bilang memang potensi sombong itu bukan kepada orang kaya. Orang miskin juga punya potensi sombong. Nah, masalah penempatan nih, Kiai. Iya. Miskin itu di mata Allah seperti apa sih? Nah gini, emang orang kaya itu kaya nggak di depan Allah? Ya biasa aja. Ya biasa, Biasa nggak ada aja. apa-apanya Nggak ada di hadapan apa-apanya, Allah. gitu. Bahkan ini saya kasih contoh ya. Ini biar Anda yang kaya itu juga tidak merasa jumawa. Iya. Yang merasa miskin juga tidak merasa rendah hati. Iya. Tidak merasa rendah diri yang saya maksudnya. Jadi kata Nabi, Nabi itu membawa sahabat. Kemudian ketika sampai di tepian laut, apa kata Nabi? Sahabat, coba kamu celupkan jarimu ke lautan itu. Untuk apa ya? Udah celupin aja. Setelah dicelupin, angkat. Kata. Setelah dicelupin kemudian diangkat. Apa kata Nabi? Sahabat, kamu tahu nggak? Air yang melekat di jarimu itu. Iya Rasulullah. Itu perumpamaan dunia ini. Air yang melekat di jarimu itu hanya seperti dunia ini. Dunia ini sama dengan air yang melekat di jarimu. Iya, sementara lebihnya karunia Allah itu ya seluas samudra itu. Iya. Artinya, dari apa yang diajarkan oleh Nabi, ya jangan sombong. Sebanyak apapun yang kamu punya di hadapan Allah nggak ada apa-apanya. Benar, sangat tepat bahasa Nabi. Tapi ingat, kekayaanmu, hartamu itu sangat bermanfaat bagi orang lain. Iya. Tidak bernilai dan tidak berharga kekayaan kita di hadapan Allah. Tapi bernilai di hadapan manusia. Nah, ketika bernilai di hadapan manusia, kita beri kepada manusia yang lain, maka saat itulah Allah menilainya. Jadi penilaian Allah diletakkan pada dirinya, bukan pada kekayaannya. Ya enggak lah. Nah, untuk menjadi manusia yang berkualitas, salah satu wasilahnya adalah kekayaan. Ya. Fair aja saya ngomong. Jangan takut kaya, karena kaya tidak akan menyebabkanmu sombong. Iya, betul. Kalau kaya itu menyebabkanmu sombong, lihat dari sekarang. Niatmu untuk kaya itu apa? Kalau memang niatmu itu dari sekarang pengen kaya kemudian jatuh sombong, itu bahaya. Iya.
Dan sampai kapanpun ya tetap aja sombong. Kayaknya enggak, sombongnya aja yang ada. Saya tidak sedang membela pikiran-pikiran Gus Barajamu ini. Karena memang Al-Quran juga tidak melarang. Mungkin ketika saya bicara kaya dari dulu, dari 7-8 tahun yang lalu, kalau itu memang ada larangan, saya sudah dilarang dari awal. Gini Mas Bray ya. Mas Bray kayak. Ada orang melarang yang lain kaya, tapi dia naik Mercy. Ah, gimana? Ini ngapunten ya, maaf banget. Ada banyak orang yang ceramah seakan-akan dunia itu adalah musuh. Tapi setelah turun naik Alphard. Oh iya. Saya kasih contoh ya. Saya sampai hari ini tiap hari mobil saya ganti-ganti. Kenapa? Cukup 50.000. Gojek, Grab, Gokar. Iya. Artinya sebenarnya gini. Saya sering cerita sama anak-anak saya itu. Ya kaya itu kan nggak dilarang. Yang dilarang adalah sikapmu yang sombong itu. Manusianya, akhlaknya. Artinya sikap hati melihat harta dan kekayaan itu. Jangan sampai kemudian kita ini menjadi manusia yang disebut materialistis. Kalau manusia materialistis itu masih bisa terampuni. Bagaimana kalau hedonis? Mohon maaf, saya ini orang miskin tapi suka flexing. Apakah orang kaya yang flexing itu juga ini? Ya berhati-hatilah. Ya. Allah itu begini. Kalau Anda hari ini pajak bahaya. Iya, karena nanti pajak. Bahaya dipajak. Kalau Anda sedang kaya bersyukurlah. Tapi ketika Anda masih miskin bersabarlah. Atau ketika Anda sudah kaya bersabarlah. Dan ketika Anda miskin bersyukurlah. Iya. Kata sabar dan syukur itu jimat utama menuju kesuksesan. Ya Allah, saya ini kalau enggak. Jadi saya jadi teringat ucapan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Kata apa kata beliau? Kata syukur itu sesungguhnya tidak cukup hanya di lisanmu saja. Iya. Karena mohon maaf, orang tidak beriman pun bisa ngomong alhamdulillah. Iya. Orang tidak beriman pun selalu kalau ditanya bagaimana keadaanmu, puji Tuhan. Bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah. Insya Allah juga. Bagaimana keadaanmu? Sangat luar biasa. Bersyukur. Tapi apa cukup di situ? Enggak. Kalau Anda mau bersyukur dengan harta Anda, kalau Anda mau bersyukur dengan kekayaan Anda, ya silakan. Nih, ini cara bersyukur yang paling efektif mana? Kalau Anda kaya, sisihkan sebagian dari harta Anda. Enggak usah semua. Kalau semua itu nggak mungkin. Artinya sebenarnya kayamu menyelamatkanmu. Iya betul. Terima kasih banget nih Kiai. Si kecil udah nggak kuat ini. Tapi by the way kayaknya secara durasi kita cukup sih untuk mempertegas bagaimana sebenarnya manusia di hadapan Allah tentang kekayaan itu sendiri. Ya, ayo. Makasih buat semuanya. Sampai ketemu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.